Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizka Aprilia dari jurusan Laser Management. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia menurut Islam. Yaitu agendanya ada pengertian manusia, potensi dasar manusia, sifat dasar manusia, yang keempat ada tugas, fungsi, dan peran manusia, yang kelima ada manusia dari alam ke alam. Yang pertama itu ada pengertian. Pengertian manusia dalam pandangan Islam adalah makhluk yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dan wajib ditunaikan. Manusia juga memiliki berbagai macam karakter yang dengan karakter tersebut antara satu dengan yang lainnya menjadi kelebihan sekaligus kekurangan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang terbaik di antara makhluk yang lainnya. Selanjutnya itu ada potensi dasar manusia. Potensi yang ada pada manusia itu yang pertama ada jasad dan roh. Tabiat manusia mengandung dua unsur yaitu unsur materi dan non-materi atau roh dan jasad yang saling melengkapi. Kegagalan manusia dalam mencapai kesempurnaan karena masing-masing komponen tidak saling melengkapi. Oleh karenanya, pendidikan bukan hanya sekedar pembinaan jasad, tetapi jasad hanya sebatas tempat di mana roh beraktualisasi untuk menuju tujuan hidup yang sesungguhnya. Yang kedua, ada pendengaran, penglihatan, dan hati. Allah, ketiga potensi tersebut disusun berurutan. Hal ini bukan karena kebetulan, tetapi ini berkaitan dengan fungsi ketiga potensi tersebut. Ketika manusia lahir ke bumi, maka yang pertama kali berfungsi adalah pendengaran, hingga disunahkan untuk mengazaninya. Potensi kedua, segera berfungsi, yakni mata. Bayi mulai mengenal dan ibu dan bapaknya. Dan yang ketiga, hati. Hati bertahap hingga pada umur 11, hati mampu membedakan antara hak dan batil, baik dan buruk, benar dan salah, dan seterusnya, hingga manusia menemukan jalan menuju Tuhannya. Yang ketiga, ada fitrah. Fitrah dibagi eh, kok ada dua komponen dasar fitrah. Yang pertama itu ada bakat, kemampuan akademis, ilmiah, dan keahlian profesional di berbagai bidang kehidupan. Yang kedua itu ada insting atau garizah, kemampuan berbuat tingkah laku tanpa melalui proses belajar dalam psikologi pendidikan disebut kapabilitas. Dan selanjutnya itu ada sifat dasar manusia. Yang pertama ada haluan. Haluan ini yaitu sifat setiap manusia memiliki sifat keluh kesah. Apabila ia diberi, ia lupa, dan apabila ia diberi musibah, ia ingkar. Akan tetapi, sifat ini bisa berarti manusia memiliki sifat responsif terhadap sesuatu yang datang pada dirinya. Respon yang lahir dari dirinya bisa positif seperti bersabar atau bersyukur, atau bisa negatif seperti berlebihan atau putus asa. Yang kedua itu ada daifa. Al-Quran Allah mendeskripsikan dua kelemahan manusia yaitu lemah secara fisik dan lemah dalam melawan hawa nafsu buruk. Yang ketiga itu ada kabad. Kabad itu eh, artinya yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Balad ayat 4 yaitu yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah atau sibuk. Kesibukan manusia bermacam-macam, bisa dalam kondisi maksiat ataupun taat, bisa dalam kondisi sabar ataupun puasa, bisa dalam keadaan bersyukur ataupun kufur. Yang keempat itu ada zolim. Kezoliman dan kebodohan manusia disebabkan karena rusak dan kotornya bumi, karena pertumpahan darah dan ulah manusia itu sendiri yang tidak merawat bumi dan seisinya sesuai dengan ketentuan Allah. Yang selanjutnya itu ada tugas, fungsi, dan peran manusia. Yang pertama itu manusia adalah hamba Allah yang wajib beribadah. Ibadah dalam artian kita hanya menyembah Allah dengan tidak mempersekutukannya dengan apapun dan membuktikannya dengan taat menjalankan ajaran agama Allah. Dengan pelaksanaan ibadah tersebut, Allah menghendaki agar kita menjadi manusia yang paling mulia di sisinya.
Yang kedua itu ada fungsi kekhalifahan manusia. Sadar atau tidak sadar, pengangkatan manusia sebagai khalifah Allah ini bersifat mutlak dan melekat pada diri manusia sejak diciptakan. Artinya, manusialah satu-satunya makhluk yang memiliki potensi dan dan dimampukan oleh Allah pilihnya sebagai pemimpin bumi ini yang berlaku pada setiap manusia di bumi ini. Yang ketiga itu ada peran pengemban amanah Allah. Dalam rangka Dalam rangka terpenuhinya tanggung jawab sebagai khalifah, manusia diberikan amanah. Peran manusia sebagai pengemban amanah dari Allah yaitu mengelola atau memaksimalkan daya yang berkaitan dengan hidup manusia, sehingga keadilan Allah yang terwujud. Selanjutnya adalah perjalanan manusia dari alam ke alam. Yang pertama itu ada alam ruh. Alam ruh itu tahap pertama di mana manusia manusia hidup dan berada di alam gaib, di mana alam gaib berada tidak ada manusia yang mengetahuinya dengan pasti. Yang kedua itu adalah alam rahim. Alam rahim adalah manusia sudah dapat diketahui dengan pasti, yakni dalam kandungan seorang wanita. Di alam rahim, dalam kandungan wanita, itu manusia hidup dari sari makanan yang dimakan oleh ibunya. Yang ketiga itu ada alam dunia, di mana setiap bayi normal dan sehat akan menangis setelah keluar dari kandungan ibunya. Yang keempat ada alam barzah, yaitu alam barzah menjadi tempat persinggahan sementara jasad makhluk sampai dibangkitkannya pada hari kiamat. Yang kelima itu ada akhirat. Tahap kelima ini adalah roh manusia akan hidup abadi kekal selama-lamanya. Setelah itu manusia yang pernah hidup di dunia dibangkitkan untuk diperiksa, dihitung atau dihisap segala amal perbuatannya selama kehidupan di dunia di suatu tempat yang disebut padang mahsyar, yaitu tempat manusia dikumpulkan seperti manusia berkumpul di suatu tempat untuk melaksanakan ibadah haji di padang Arafah. Sekian penjelasan tentang manusia menurut Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.